Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan di hari ini. Segala salawat dan juga puji kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kita panjatkan beserta juga umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Halo sahabat, kita kembali lagi di podcast Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Dalam podcast kali ini kita bersamaan dengan memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, kurban merupakan salah satu penghambaan kepada Allah sekaligus manifestasi Islam kepada sosial dan masyarakat sesama. Nah, hari ini telah hadir bersama kita pemberi materi kita yang untuk lebih memahami apa makna dari Hari Raya Kurban, yaitu Hajah Dr. Aminah HJS MPD. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Kependidikan Universitas Nahdlatul Ulama dan sekaligus beliau juga Ketua Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Timur, juga Ketua PW Muslimat Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Beliau juga adalah Ketua Perempuan Lintas Agama Provinsi Kalimantan Timur. Lalu pada tahun 2021 beliau mendapatkan penghargaan sebagai salah satu tokoh perempuan Islam di Provinsi Kalimantan Timur oleh pemerintahan provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Aminah? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Bu sudah datang kembali ke podcast kita hari ini. Saat ini Bu, kita sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan hari ini bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah ya Bu. Iya. Nah, nanti pada tanggal 10 Zulhijjah kita akan merayakan Idul Adha atau yang masyarakat kita kenal sebagai Hari Raya Kurban. Betul. Boleh nggak Bu kita tahu Bu awal sejarah disyariatkannya Hari Raya Kurban sebagai salah satu hari raya yang diperingati oleh umat Islam? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Terkait dengan sejarah disyariatkannya umat Islam itu untuk berkorban pada Hari Raya Idul Adha dan 3 hari pada hari tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13. Jadi ada 4 hari bagi umat Islam untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu. Jadi mulai tanggal 10 Hari Raya Idul Adha, kemudian pada 3 hari pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Awal mulanya adalah dari disyariatkannya atau diperintahkannya berkurban itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini beliau pada usia yang sudah cukup tua ya, tapi beliau belum mendapatkan keturunan. Nah, beliau kemudian berdoa kepada Allah sebagaimana yang tertera pada surat As-Saffat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi habli minas shalihin. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh, gitu ya. Maka kemudian doa Nabi Ibrahim itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat berikutnya dijawab oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim itu dengan diberikan anugerah kepadanya, yaitu seorang anak yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim ini mendapatkan anak yang tadi sudah
dianugerahkan Allah melewati istri beliau yang bernama Siti Hajar. Namun belum cukup lama Nabi Ibrahim itu berbahagia dengan mendapatkan keturunan itu. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya meninggalkan istri dan anaknya Ismail itu yang masih balita itu di satu lembah yang sekarang itu disebut dengan kota Mekah. Tidak ada orang di sana. Jadi Nabi Ibrahim itu meninggalkan istrinya tuh hanya berdua saja, yaitu Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih balita. Ditinggalkanlah, ada yang mengatakan sekeranjang kurma dan air secukupnya, tapi persediaan ini kemudian dari waktu ke waktu kan akhirnya habis. Dan kemudian Ismail itu menangis, mulai dari terdengar suaranya sampai sudah tidak terdengar lagi karena saking hausnya itu. Nah saat itu si ibu ini, Siti Hajar itu diuji juga oleh Allah. Dalam keadaan seperti itu, kemana mau minta tolong hanya kepada Allah ya. Di situ diuji, diceritakan bahwa Siti Hajar itu melihat gitu ya, kalau dia berdiri di Bukit Safa itu dia melihat seolah-olah di Bukit Marwah itu ada air, maka dia kemudian lari-lari untuk ke sana. Ternyata itu hanya sebuah fata morgana, tidak ada air di sana. Ketika dia berdiri di Bukit Marwah itu juga dia melihat di Bukit Safa itu seolah-olah ada air, maka dia juga lari lagi ke sana sampai 7 kali. Nah, berapa jarak antara Safa dan Marwah itu? Jaraknya kurang lebih 400 meter. 7 kali bolak-balik berarti 7 kali 400, berarti dia lari-lari itu 2,8 kilo. Ya, nah ini kan sebuah ujian ya, perjuangan keras untuk mendapatkan itu. Nah, tapi kemudian pada akhirnya, jadi setiap kali dia lari itu kemudian kembali melihat lagi ke wajah balitanya tuh, oh masih hidup anak saya kan begitu ya. Nah akhirnya kan menurut cerita itu bahwa Ismail yang masih bayi itu kemudian menggerak-gerakkan kakinya itu ke pasir, dan kemudian di situ terlihat ada setumpuk pasir yang basah, semakin lama semakin tambah basah, dan kemudian itu digali, itulah dia air zam-zam itu. Mulai saat itulah orang kemudian, karena di situ ada air, maka kemudian sebelumnya berarti kan itu tandus ya. Nah begitu ada air itu orang mulai berdatangan dan tinggal di daerah sekitar itu. Nah pada ayat berikutnya, sesudah begitu, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Nah, sesudah itu kan Nabi Ibrahim kan kembali nih. Sudah lama, menurut cerita itu bahwa pada saat Nabi Ibrahim kembali menemui Ismail itu, waktu itu Ismail berusia 7 tahun, ada yang mengatakan usianya 13 tahun. Yang jelas Ismail itu bisa sudah diajak untuk bekerja gitu. Belum lama kebahagiaan itu, kemudian Nabi Ibrahim itu bermimpi. Nah, kalau mimpi kepada Nabi itu merupakan wahyu, artinya merupakan perintah. Nah, apa isi perintah itu? Kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, aku bermimpi, di dalam mimpiku tuh aku menyembelihmu. Ani adzbahuka, sungguhnya aku itu menyembelihmu. Kemudian kata Nabi Ibrahim, jadi anak tuh diajak diskusi gitu ya, diajak musyawarah. Ditanya anaknya, dikatakan kepada Ismail itu fangzur, maka pikirkan olehmu, madatara, apa pendapatmu atau apa responmu gitu kan ya. Nah, karena anak ini juga anak yang tadi pada saat dia berdoa tuh minta anaknya tuh anak yang saleh, dan Allah anugerahkan anak yang sabar. Memang ternyata anak ini dalam usia itu sangat luar biasa. Dia menjawab, qala ya abad, wahai ayah, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang telah diperintahkan itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, jadi artinya ini hubungan orang tua. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak mentang-mentang sebagai seorang ayah, ini wahyu dari Allah, tidak ada kompromi dengan anak, langsung dilaksanakan, tidak. Tapi anak diajak untuk berdiskusi, dan anaknya juga
kan anaknya anak yang soleh gitu ya. Iya. Maka jawabannya kan mungkin untuk zaman sekarang ini di luar dugaan kalau seperti itu. Iya. Nah kira-kira kalau anak-anak zaman sekarang kalau dia tanya sama ayahnya, aku diperintahkan oleh menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Kira-kira kalau anak-anak milenial mungkin akan menjawab begini, ayah aja lah yang dikorbankan, kami kan masih muda, Iya, masih benar. panjang masa hidup kami. Kira-kira Bisa jadi seperti itu ya, Bu. Bisa jadi ya, Bu, ya. Tapi ini anak yang sangat luar Soleh. biasa ya. Karena doanya anak yang soleh tadi, Bu ya. Nah, di dalam mau melaksanakan itu, walaupun keduanya ini sudah ikhlas untuk melaksanakan itu, kan tidak terlepas dari godaan iblis tuh. Iya. Wah, mungkin janganlah, bisa aja sebutkan janganlah masa anak satu-satunya mau Iya, dikorbankan benar. gitu. Benar. Bisa jadi juga kemudian Ismail juga digoda juga, masa kamu mau dikorbankan kira-kira Iya. seperti itu. Nah, makanya kan kemudian Nabi Ibrahim itu melempar iblis itu. Nah, itu kan diabadikan dalam bentuk melontar jumrah Melontar itu. jumrah ya. Kalau yang tadi bolak-balik Siti Hajar itu kan diabadikan dalam bentuk ibadah sa'i ya, ya, yang merupakan iya. salah satu rukun baik di dalam ibadah haji maupun di dalam Ibadah umroh. Ya, Iya. surut. Dan setelah itu kemudian ketika keduanya itu berserah diri untuk melaksanakan itu dan Ismail sudah dibaringkan di atas pelipisnya itu, Iya. nah Nabi Ibrahim lalu akan melakukan penyembelihan itu, maka ketika itulah Allah mengganti Ismail itu dengan seekor kibas atau dengan seekor domba. Wah. Nah ini sangat luar biasa. Jadi ini awal mula disyariatkannya tuh di dalam Islam. Walaupun memang sebelumnya ada cerita juga masalah perintah kurban itu kepada putranya Nabi Adam kan, Ya, Qabil Qabil dan Habil itu. ya, Bu ya. Iya. Nah jadi seperti itu singkatnya dulu tentang sejarahnya kenapa lalu disyariatkan berkurban. Disyariatkannya dalam Islam ya, Bu. Baik, Bu. Apakah hikmah yang bisa kita ambil, Bu, dari ibadah kurban ini? Ya, tentunya adalah yang pertama mendidik kita untuk taat kepada Allah. Melaksanakan perintah-perintahnya itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka supaya kita itu tidak menjadi orang yang egois, orang yang individualis yang hanya mementingkan hidupnya sendiri, tetapi kita diharapkan sebagai manusia, sebagai orang yang beriman itu memiliki kepedulian sosial. Di mana nanti kan prioritas yang dibagikan itu kan kepada para fakir miskin ya, Benar. daging kurban itu. Jadi Itu termanifestasikan juga untuk ke apa ya, Bu ya, pembagian sosial, Bu ya, untuk Ya, kegiatan sosial ya kepedulian berkorban kita ini. terhadap orang lain. Iya, kepeduliannya dari. Karena kan ada orang tuh walaupun punya uang banyak bisa sayang dengan uangnya karena ingin menambah terus ya. Nah di dalam surat Al-Kautsar, nah di dalam Al-Quran kan surat Al-Kautsar itu di situ perintah berkurban yang berbunyi inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami kata Allah memberikan kamu tuh nikmat yang banyak sekali nikmat Allah itu kepada kita, khususnya kepada diri kita aja nikmat itu sangat luar biasa ya. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Fasalli li rabbika, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Itu jadi jelas dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas rezeki yang diberikan. Ya, Bu. Wah, ternyata memang tidak hanya sekedar berperintah untuk individu ya, Bu ya, dalam Islam. Ternyata kita juga berhikmah untuk memberi kepada sesama. Nah, mungkin yang terakhir sih, Bu ya. Apa saja yang bisa kita teladani dari sosok keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Bu? Ya. Jadi kalau kita lihat perjalanannya tadi, mulai dari Nabi Ibrahim sudah diberikan anugerah anak yang penyabar itu, kemudian diuji Nabi Ibrahim itu untuk meninggalkan istri dan anak kesayangannya semata wayang itu. Setelah kemudian artinya istrinya juga sabar ketika dia ditinggalkan di situ. Istrinya tuh bertanya kepada suaminya, kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihada, Allahkah yang suruh kamu begini? Nabi Ibrahim menjawab, qala na'am, ya Allah yang merintahkan aku untuk meninggalkanmu bersama bayimu itu di sini. Lalu dijawab oleh istrinya, qalat, istrinya berkata, idzan la yudayyana, kalau begitu
niscaya Allah tidak akan menyanyiakan kami di sini. Nah, ini kan kesabaran istri. Iya, Kemudian berikutnya setelah disuruh disembelih, Nabi Ibrahim pun juga sabar dan ikhlas melaksanakan itu, anaknya pun juga. Nah, berarti di sini kan gambarannya seorang ayah, seorang ibu, seorang anak itu sama. Keimanan dan ketakwaannya itu sama. Inilah sebuah sosok sebuah keluarga yang ideal. Karena kan kadang-kadang dalam sebuah keluarga tuh ada suaminya taat, istrinya enggak, anaknya enggak. Ada juga istrinya yang taat, suaminya enggak, anaknya enggak. Ada juga suami istri taat, anaknya tidak. Ada juga anaknya taat, suami istri enggak, gitu kan. Ada juga semuanya taat, ada juga semuanya tidak taat. Jadi ini keluarga Ibrahim sebuah keluarga, itulah yang diceritakan sebenarnya ya. Semua ayah, ibu dan anggota keluarga itu menjadi orang yang taat, dan juga gambaran seorang pemimpin sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam itu melakukan komunikasi. Komunikasi itu sesuatu satu alat atau sarana yang sangat penting ya. Baik kita dalam berkeluarga, dalam berorganisasi, itu komunikasi itu sangat penting adanya komunikasi untuk dilaksanakan. Dan cara-cara berkomunikasi itu di dalam Al-Quran itu banyak macam-macam. Cara berkomunikasi melewat ucapan itu ada qaulan ma'rufa, ada qaulan karima, ada qaulan baligha, ada lagi yang lain-lainnya. Jadi ada Al-Quran sendiri itu mengajarkan kepada kita bagaimana teknik berkomunikasi, ucapan-ucapan itu seperti apa. Jangan sampai ucapan-ucapan yang menyakitkan, jangan-jangan kata-kata yang bohong dan lain sebagainya. Itu sangat tidak terpuji hal semacam itu. Nah, jadi ini menjadi contoh bagi kita yang ingin menciptakan sebuah keluarga yang ideal itu, maka semua unsur suami, istri, dan anak itu memang benar-benar menjadi orang yang beriman. Nah, oleh karena itu kalau kita mengikuti nasihatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata Sayyidina Ali itu begini, didiklah anakmu itu 25 tahun sebelum kelahirannya. Jadi sebelum anak lahir, 25 tahun sebelumnya itu sudah dididik. Maksudnya bagaimana? Kalau 25 tahun sebelum kelahirannya itu dididik, berarti memilih calon suami, memilih calon istri itu yang akan menjadi orang tuanya itu sudah menjadi orang dipilih itu yang taat memang. Yang taat. Yang benar-benar beriman dan bertakwa, yang soleh kan gitu ya. Soleh dan saleha. Nah, ini kan berarti kan terkait juga apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali itu, artinya perkawinan pernikahan yang ideal itu usia 25 itu ya, kalau kita tangkap dari nasihatnya Sayyidina Ali itu. Jadi siap menjadi seorang ayah yang taat dan beriman dan bertakwa, seorang istri yang beriman dan bertakwa yang bakal menjadi ibu. Maka diharapkan nanti juga dengan upaya, dengan doa agar mendapatkan anak yang saleh, sebagaimana tadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Rabbi habli minas sholihin, mendapatkan keturunan yang soleh. Ya, soleh dan solehah. Masya Allah Ibu, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara kita Ibu ya. Jadi kalau kita bisa bicarakan bahwa Syariatul Kurban ini merupakan proses panjang bagaimana Nabi Ibrahim mulai dari penantian, dia anak, mulai ada berdoa, lalu bagaimana dia kemudian patuh, istrinya pun soleh Bu ya, patuh dan yakin kepada Allah bahwa ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim pun mereka akan tetap dipelihara Allah. Dan yang terakhir adalah bagaimana Nabi Ismail kemudian taat, tunduk kepada perintah Allah untuk kurbankan ya Bu ya. Berarti kita bicara tentang kasih sayang, kepasrahan, keikhlasan, dan juga pengorbanan. Mungkin itu dulu ya Bu dari podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang bicara ketika nanti di hari raya kurban, kita tidak hanya berbicara tentang rasa sosial kebersamaan, tapi juga hikmah dari hari raya kurban itu sendiri. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.